Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKPI, jemaat khusus ya namanya, betul? Jemaat khusus GKPI Depok. Ya, saya rasanya udah lama tidak berdiri di mimbar ini. Kurang lebih mungkin bisa 4 tahun yang lalu terakhir, waktu almarhum penatua Bapak Sitompul masih ada. Beliau cukup intens berkomunikasi dengan saya dan juga ada sahabat saya di sini, Bapak Radot, yang kami komunikasi karena WA aktif. Beliau memberikan atensi yang positif setiap saya posting firman Tuhan, baik di profile atau status WA saya. Beliau berkomentar dan memberikan hal yang positif. Terima kasih buat jemaat, majelis atau penatua yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22 yang diberikan tema kepada saya hari ini, yaitu mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nats inti kita diambil di dalam Mazmur 33 ayat 18. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ayat 18 pasal 33 kitab Mazmur berbunyi demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali ayat ini menyatakan kepada kita apa artinya mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau dia matanya tertuju kepada saudara secara pribadi, berarti ada atensi, ada perhatian yang serius, ada perhatian yang sungguh-sungguh kepada kita. Itu tandanya dia memberikan kepedulian. Itu tandanya dia memperhatikan saudara secara serius. Dia tidak mengabaikan. Mata yang tertuju berarti fokusnya itu kepada saudara dan saya. Tapi kepada siapa? Ayat ini jelas berkata, kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang takut akan Dia. Berarti kalau mereka yang tidak takut akan Tuhan, tidak memiliki, berarti Allah tidak peduli atau bahkan tidak memperhatikan hidupnya. Kalau mata Allah tertuju, berarti dia fokus kepada pribadi-pribadi yang takut akan Dia. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Nanti saya akan mendeskripsikan, menjelaskan poin per poin. Apa artinya takut Tuhan? Mengapa takut Tuhan itu penting? Saya akan memulai dengan kondisi saudara-saudara kekristenan yang ada. Silakan slide boleh dijalankan. Dalam surveinya tahun 2020, George Barna mencatat bahwa 60% orang Kristen yang mengidentifikasi diri mereka sendiri percaya pada satu makhluk spiritual tertinggi yang menciptakan dan mengatur segalanya. Tetapi 40% lainnya memiliki pandangan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, seperti menolak keberadaan setan atau keakuratan Alkitab. Dari 60% orang percaya yang percaya ada Tuhan, ada dunia spiritual, ada 40% orang percaya itu, ini di Amerika tentunya, saya nggak tahu di Indonesia, yang hidup pandangan hidupnya, world view-nya saudara, bertentangan dengan Alkitab. Ke gereja, tapi dia nggak percaya Alkitab. Pelayanan, tapi mengabaikan kebenaran di sini. Pelayanan atau ke gereja, tapi dia tidak percaya ada makhluk spiritual, apakah setan, malaikat, atau bahkan Tuhan. Dia hanya percaya dari apa yang bisa ditangkap dengan panca indera.
Suatu saat saya pelayanan di satu gereja atau di satu komunitas bapak-bapak. Saya bicara tentang sorga dan neraka. Bapak ini majelis, saudara, satu gereja yang cukup besar dan di Depok. Terus bapak ini cukup pintar karena seorang dokter dan dosen di universitas terkenal. Dia berkata, ketika saya selesai khotbah dia memprotes saya, Bapak masih percaya sorga itu lokus? Bapak masih percaya sorga dan neraka itu lokus? Dia hanya percaya sorga dan neraka itu hanya kondisi, suasana. Itu real, saudara. Itu penatua. Itu majelis di gereja. Saya diprotes. Otaknya pintar. Dia bilang saya nggak percaya ada surga secara lokus. Tempat betul-betul ada surga. Itu kondisi yang ada. Berarti ini tidak menunjukkan bahwa dia takut kepada Tuhan. Na'udzubillah min dzalik, kalau di sini ada jemaat GKPI Depok yang hidupnya seperti itu. Tidak percaya sorga dan neraka. Karena dikuasai kepintaran yang luar biasa itu tadi. Ini menunjukkan apa? Kurangnya pemahaman atau ketaatan kepada Tuhan yang berkaitan dengan takut akan Tuhan. 40% dari 60% ini jemaat Kristen tidak percaya ada sorga dan neraka, tidak percaya keakuratan Alkitab. Ini dianggap buku kuno. Selanjutnya saudara, survei Barna yang lain menunjukkan bahwa banyak orang Kristen yang mengaku percaya pada Tuhan tidak lagi memprioritaskan ketaatan kepadanya. Misal, 72% orang Kristen percaya bahwa manusia pada dasarnya baik. Berarti ini bertentangan dengan Roma 3 ayat 11 sampai 12 berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang baik. Tidak ada satupun manusia yang benar. Semuanya telah berbuat dosa. Tapi ada 72% orang Kristen mengatakan manusia itu lahir pada awalnya baik. Padahal kita berkata di Mazmur pasal 51 berkata bahwa sejak dari kandungan kita sudah dikandung di dalam dosa. Dosa warisan dari Adam. Seolah-olah ada perbuatan manusia yang memungkinkan dia bisa masuk surga. Tidak melihat lagi anugerah dari Tuhan sebagai sarana satu-satunya untuk dia dapat keselamatan. Berarti ada orang berpandangan bahwa kalau saya berbuat baik, maka saya bisa masuk surga. 72%. Percaya bahwa seseorang bisa masuk surga dengan perbuatan baik bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita. Jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Oh besar saudara. Tidak melihat lagi bahwa anugerah Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Seperti yang dilakukan oleh reformator utama Martin Luther mengatakan sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sola gratia sudah tidak lagi menjadi penting. GKPI itu Lutheran, betul. Padahal Lutheran itu saudara menyatakan Martin Luther, manusia diselamatkan hanya oleh anugerah. Kalau GKPI tidak memegang ini berarti sudah bukan Lutheran lagi. Saya orang Pentakosta, saudara. Tidak melihat anugerah Tuhan. Berarti apa? Ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan kekudusan Tuhan dan kebutuhan untuk takut kepadanya sebagai hakim yang adil. Anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus tidak menjadi hal yang penting, yang utama lagi.
Kemudian apa lagi? Survei berikutnya, Pew Research Center tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan bahwa proporsi orang Amerika yang berdoa setiap hari menurun, terutama di kalangan generasi muda usia 18 sampai 34 tahun, di mana hanya 27% sampai 31% yang berdoa setiap hari, dibandingkan dengan lebih dari 50% di kalangan orang dewasa yang lebih tua, usia 50 tahun ke atas, 54 tahun ke atas. Bapak Ibu, orang tua jauh lebih dalam setiap hari jauh lebih rajin berdoa. Tapi anak muda kalangan 18 sampai 34 tahun jangan-jangan berdoanya hanya waktu mau ke gereja. Halo anak muda, apakah engkau sebelum berangkat melakukan aktivitasmu, masihkah engkau berdoa kepada Tuhan? Masihkah engkau melakukan renungan setiap pagi? Masihkah engkau memprioritaskan untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap pagi untuk setiap aktivitasmu? Ini berarti doa adalah salah satu ekspresi takut akan Tuhan, karena mencerminkan ketergantungan dan penghormatan kepadanya. Kalau kita tidak berdoa, menyerahkan hidup kita, berarti menyatakan kita nggak bergantung sama Tuhan. Kita mau hidup, kalau orang Jawa bilang sakara PDW, seenaknya sendiri, nggak mau diatur. Kemudian survei Gallup pada 2022 menunjukkan bahwa 81% orang Amerika percaya pada Tuhan, terlebih hanya 42% yang percaya bahwa Tuhan mendengar doa dan dapat campur tangan. 82% percaya sama Tuhan, tapi hanya 42% dari 82 ini yang percaya Tuhan bisa menjawab doa. Apa artinya kekristenan kalau model begini? Apa artinya kita berdoa syafaat tadi mendoakan ini kalau kita sendiri nggak percaya apa yang kita doakan? Nggak usah berdoa, ngapain? Tidak sedikit orang Kristen menjadi ateis praktis. Mungkin secara filosofis bukan ateis, tapi dalam kehidupan sehari-hari secara praktis dia menyangkali Tuhan. Dalam tindakan dia tidak melibatkan Tuhan. Apapun yang dikerjakan tidak menyatakan Tuhan yang harus berdaulat atas hidupnya. Kalau kita sendiri tidak mencerminkan bahwa kita yakin Tuhan mampu menjawab doa, yang gak usah berdoa. Ngapain melakukan sesuatu yang kita nggak percayai? Apakah ada sesuatu? Ya. Ya, diatur dulu supaya tes. Masih. Oke, kita lanjut saja. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa meskipun kepercayaan pada Tuhan masih tinggi, pemahaman tentang Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa dan harus dihormati, aspek takut akan Tuhan semakin menurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kondisi real kekristenan gambaran Kristen di Amerika. Tentu saya percaya tidak jauh berbeda dengan kekristenan yang ada juga di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
setiap aktivitas kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita beribadah, harus berlandaskan karena kita percaya pada Tuhan. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut Dia. Kalau kita melihat konteks Mazmur 33, Mazmur ini ada puji-pujian kepada Tuhan yang berkuasa, adil dan setia. Dia menguasai bangsa-bangsa, berkuasa atas bangsa-bangsa. Dia berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Dia adil dan Dia setia. Ayat 12-22 menyoroti kedaulatan Tuhan atas bangsa-bangsa dan perhatiannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahwa Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa, namun lebih spesifik lagi, Dia perhatian kepada mereka-mereka yang takut akan Tuhan. Ayat 18 sebagai tema khotbah pagi ini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Apa itu takut akan Tuhan, saudara? Takut akan Tuhan berarti bukan ketakutan yang mengerikan seperti kita takut dengan hantu, seperti kita takut dengan penyakit, seperti kita takut dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Takut akan Tuhan berarti sikap hormat kepadanya. Sikap hormat itu bagaimana? Diekspresikan bukan hanya di dalam gereja, tapi diekspresikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kolose pasal 3:23 berkata apa, saudara? Apa juga yang kamu lakukan, lakukan seolah-olah itu untuk Tuhan. Waktu engkau bekerja, engkau takut dan gentar di sana, karena engkau sedang diutus Tuhan melayaninya lewat pekerjaanmu. Jangan melihat pekerjaan hanya sekedar, saudara, itu sumber hidupmu, tapi melihat pekerjaan kita bahwa kita sedang diutus sebagai hamba Tuhan di mana area kita bekerja. Maka bekerjalah secara jujur. Bekerjalah Anda dengan integritas. Kalau Anda berdagang, berdaganglah dengan jujur. Berdaganglah dengan integritas. Semua area. Jangan di gereja kita kelihatan hormat kepada Tuhan, tapi di luar hidup kita lebih jahat daripada orang dunia. Hormat sama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum Puritan abad 16, 17, 18 itu, saudara. Itulah sebabnya mereka menghasilkan karya-karya terbaik di Eropa. Karena 8 dari 10 penemu abad 18, 17, 18, 19 adalah kaum Puritan. Kaum Puritan itu orang yang hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, tapi mereka melakukan pekerjaan di berbagai bidang. Kalau mereka membuat jam tangan, mereka ukir begitu rupa karena mereka ingat saya sedang melakukan tugas yang Tuhan berikan. Bukan asal-asalan. Kalau engkau bekerja sebagai tambal ban, saudara, lakukan pekerjaanmu sebagai tambal ban, betul-betul engkau melakukan untuk Tuhan. Enggak sembarangan. Karena engkau akan mendapatkan upah dari Tuhan. Amin. Bukan asal-asal tambal ban orang, ya nanti juga dia mampir ke sini lagi. Engkau tidak bertanggung jawab. Kalau engkau lakukan apapun, lakukan untuk Tuhan. Kagum sama Tuhan. Karena kagum sama Tuhan apa, saudara? Dia memiliki kasih, perhatian, lain sebagainya. Dan tunduk kepada kebesaran, kekudusan dan otoritas Tuhan. Itu artinya takut Tuhan. Menjaga kekudusan hidup karena Allah kudus, maka kuduslah kita. Jaga sikap hidup kita. Jaga
tingkah laku kita, jaga adab kita. Otoritas Tuhan sebagai yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang melakukan. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 6 berkata, "Without me you can do nothing." Bahasa Indonesia mengatakan, di luar kamu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sadar, di luar Yesus Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Dia yang berotoritas. Takut akan Tuhan mencakup pengakuan atas kehidupan, bahwa pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Dia yang berdaulat. Dia yang mengatur. Jangan hidup seolah-olah saya yang jadi Tuhan. Jangan hidup seperti ateis praktis. Percaya ada Tuhan tapi dalam tindakan sehari-hari kita percaya pada diri sendiri, kita percaya kepada manusia. Yeremia pasal 17 jelas berkata, ayat 7 dan 8 berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang percaya kepada kekuatannya, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dia berdaulat, dia ngatur. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Kita percaya bahwa kita diatur oleh Tuhan. Dia yang berdaulat. Jangan percaya pada dirimu sendiri. Amsal pasal 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketaatan pada perintahnya mencakup apa, saudara? Takut akan Tuhan. Ketaatan pada perintahnya. Ketaatan pada firman Tuhan. Saya melihat Alkitab sudah dipasang di masing-masing tempat duduk saudara. Dia bukan hanya sekedar pajangan yang Anda sentuh pada waktu Anda beribadah saja. Tapi jadikan ini menjadi patokan hidup. Jadikan ini menjadi landasan dasar hidup. Kalau engkau mengabaikan ini, Alkitab, firman Tuhan sebagai perintah Tuhan, kita tidak akan menjadi fokus, atau tidak akan, mata Tuhan tidak tertuju kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan pada perintah Tuhan itu, Alkitab berkata, enak kok. Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memasang kuk, dan kuk yang kupasang itu ringan. Apapun aspek hidup kita, taati perintah Tuhan. Rasa kagum akan kasih dan keadilannya. Kita kagum akan kasih-Nya, kasih-Nya yang setia kepada saudara. Kasih-Nya yang tidak membedakan. Kasih-Nya yang tidak pernah berakhir. Dan keadilannya. Kalau kita takut Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu adil, bukan hanya sekedar kasih, tapi Dia adil. Bagi mereka yang tidak mentaatinya, akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Itulah takut akan Tuhan, saudara. Kalau saudara ingin mata Tuhan tertuju kepada saudara, takutlah akan Dia. Mengapa takut Tuhan itu penting, saudara? Mengapa takut Tuhan itu penting? Yang pertama, karena Tuhan adalah pencipta dan hakim yang berkuasa. Ayat 13-15 berkata demikian, Tuhan memandang dari sorga
Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Bahwa Tuhan pencipta, dia membentuk, dia memperhatikan, bukan hanya tampilan lahiriah, tapi sampai kedalaman hati. Kalau dia pencipta berarti kita tahu sumber satu-satunya hanya dia. Sumber hidup saudara hanya dia. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, dia berkata, Anda dihadirkan ke dunia ini bukan untuk mengerjakan tujuan-tujuan Anda, tapi Anda dihadirkan ke dunia ini untuk mengerjakan tujuan-tujuan Allah. Anda dihadirkan di GKPI Depok untuk mengerjakan tujuan Allah. Kalau Anda sadar bahwa Anda mengerjakan tujuan-tujuan Allah, berorientasilah kepada nilai-nilai yang kekal, kata Rick Warren. Dan saya setuju. Orientasikan hidupmu kepada nilai kekekalan, bukan nilai kesementaraan di dunia ini. Waktu saya SMA, saya ingat rumus matematik yang tidak pernah berubah mungkin sampai hari ini. Seberapapun angka yang Anda taruh, jika dibagi dengan kekekalan, nilainya 0. Mau 1 triliun, mau 1000 triliun, mau seisi dunia ini kekayaan, jika dibagi dengan kekekalan pasti nilainya 0. Kalau orientasi Anda hanya untuk kesementaraan, kalau Anda tidak orientasikan hidup saudara kepada nilai kekekalan, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda punya, Tuhan berkata, nothing. Without me you can do nothing. Jangan menganggap kekayaan itu sesuatu yang bernilai kalau Anda tidak orientasikan pada kekekalan. Jangan menganggap jabatanmu, pekerjaanmu sesuatu yang paling bernilai kalau tidak engkau orientasikan pada kekekalan. Nilainya 0, tidak bernilai sama sekali. Tapi sekecil apapun yang engkau investasikan untuk kekekalan, engkau akan mendapat upah dari Bapa di sorga. Amin. Penting saudara, sekaya apapun kita, sehebat apapun gelar saudara, setinggi apapun jabatan saudara, kalau engkau tidak persembahkan untuk Tuhan, tidak ada artinya apa-apa. Maka kalau kita punya sesuatu, Tuhan ini milik. Saya ingat ketika saya membaca puisinya W.S. Rendra, Makna Sebuah Titipan. Silahkan di googling saudara. Makna Sebuah Titipan dari W.S. Rendra mengatakan, ketika aku punya rumah, aku berkata ini hanya titipan. Ketika aku punya mobil, aku berkata ini hanya titipan. Ketika aku punya kedudukan, aku berkata ini hanya titipan. Tapi kenapa ketika titipan itu diminta daripadaku, aku anggap itu sebagai musibah. Dengan 1000 kata aku berkata, kalau ini titipan, kenapa kita menjadi marah ketika itu diambil? Sama juga dengan orang Kristen. Waktu dikasih rumah sama Tuhan, oh bagus ya rumahmu, oh puji Tuhan nih berkat Tuhan. Ketika dikasih mobil, oh bagus ya mobil ini berkat dari Tuhan. Tapi ketika diminta untuk ibadah, langsung dia berkata, emang nih nenek lu yang punya rumah ini? Padahal tadi dia berkata ini dari Tuhan. Ketika mau dipakai mobilnya untuk pelayanan, boro-boro mau dia berkata ini dari Tuhan. Di sini sih nggak ada. Amin.
Seringkali kita bertingkah seperti puisinya W.S. Rendra ini tadi. Kita berkata ini titipan Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Dia hakim yang berkuasa akan menilai hidup kita. Di ujung dari hidup kita, suatu saat nanti dia akan memberikan penilaian akhir. Saya nggak bicara tentang masuk surga dan neraka, tidak. Tapi ini bicara tentang ada upah yang menanti saudara. Suatu saat ketika engkau setia kepada Tuhan, menjadi mata Tuhan tertuju kepadamu. Kalau ada orang besar memperhatikan engkau senang sekali, bukan? Aduh, dia tadi memperhatikan saya begitu rupa. Dia kayaknya peduli, dia ini sama saya. Apalagi kalau Tuhan yang perhatikan engkau. Tuhan melihat semua perbuatan manusia dan mengetahui hati mereka. Takut akan Tuhan menjaga kita dari dosa dan mendorong hidup yang benar. Supaya kita tidak berdosa, saudara. Takut akan Tuhan menghindarkan kita dari perbuatan yang tercela. Supaya kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa takut Tuhan itu penting? Karena takut Tuhan mendatangkan berkat. Amin, saudara. Ayat 18-19 berkata demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Oh, luar biasa. Orang yang takut Tuhan akan hidup dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Orang yang takut Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan dalam masa kesesakan sekalipun. Tidak dibiarkannya orang benar jatuh tergeletak. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar hidupnya meminta-minta roti. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, takut Tuhan itu, kalau engkau mau diberkati, takutlah Tuhan. Dia berjanji melindungi dan menyelamatkan mereka yang takut akan Dia. Itu janjinya. Orang yang takut Tuhan hidup dalam pemeliharaan Tuhan dalam masa kesesakan, dalam masa kesusahan. Bukan berarti saudara dan saya bebas dari masalah, bukan. Tapi ketika kita mengalami masalah sekalipun, Tuhan memelihara kita kalau kita takut Dia. Matius pasal 6 ayat 25-34 jelas mengatakan, kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka Dia akan menambahkan segala sesuatu. Jangan khawatir terhadap apa yang akan engkau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Lihat burung di udara, dipelihara Bapamu di sorga. Lihat bukan di taman, dihiasi oleh Bapa di sorga. Keyakinan itu, saudara. Takut Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, itu akan menolong kita untuk hidup dalam keberkatan Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Anda mau diberkati, dipelihara secara sempurna oleh Tuhan, takutlah Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa takut Tuhan itu penting? Karena takut akan Tuhan menyelaraskan harapan kita. Ayat 20-22 berkata demikian, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya.
Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Harapan kita selaras dengan Tuhan. Menyelaraskan harapan kita. Setiap doa yang kita naikkan, setiap mimpi yang kita ingin terwujud, setiap apa yang kita cita-citakan, Tuhan akan menjawab kalau Anda takut Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 berkata, minta apa saja, maka Bapa yang di sorga itu akan mengaruniakannya kepadamu. Orang banyak minta kepada Tuhan tapi hidupnya gak takut Tuhan, gak pernah selaras dengan Tuhan, tidak pernah menempel pada pokok anggur. Dia melepaskan diri. Bagaimana bisa dijawab doanya? Bagaimana harapannya bisa terwujud kalau dia sendiri hidupnya tidak selaras dengan Tuhan? Mereka yang takut akan Tuhan berharap pada kasih setianya, bukan pada kekuatan manusia. Takut akan Tuhan mengarahkan kita untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, bukan pada kekuatan duniawi seperti harta, kekuasaan, atau kecerdasan kepintaran kita. Penting takut Tuhan, saudara. Kalau ingin Tuhan matanya tertuju kepadamu, takutlah akan Dia. Jangan hidup sembarangan. Dunia ini tempat yang jahat. Hampir setiap hari dalam hidup kita dikurung, kita dikelilingi oleh berbagai-bagai kejahatan. Ketika Anda buka HP, mata kita ditawarkan dengan berbagai-bagai kejahatan. Ketika kita membuka mata, ketika kita membuka HP kita, kejahatan banyak menawarkan berbagai tawaran-tawaran yang kelihatannya menarik. Tapi saudara, itu akan mencelakakan. Kalau Anda bangun pagi, sebagai cerminan Anda takut Tuhan, bangun hidupmu bersekutu dengan Dia. Itu kekuatan. Bangun hidupmu bersekutu dengan firman-Nya. Sebagai penutup dari khotbah saya hari ini, takut akan Tuhan adalah sikap hormat dan ketaatan yang membawa kita ke dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang percaya harus takut akan Tuhan karena Dia berkuasa memberikan berkat dan menyelaraskan harapan kita pada kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18 menegaskan bahwa mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, menjanjikan pelindungan dan kasih setia-Nya. Sebagai refleksi, mari kita memikirkan saat ini, apakah hidup kita mencerminkan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Anda bisa menjawab dalam apa yang saya sampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Kalau mungkin kemarin hidup Anda belum takut Tuhan, mulailah hari ini melangkah, komitmen. Tuhan, aku mau takut akan Engkau, supaya matamu tertuju kepadaku, supaya kepedulian perhatian Tuhan tertuju kepadaku. Kita berdoa.